Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-50 dan 51 dari surah Al-A'raf. Dua ayat 50 dan 51 dari surah Al-A'raf yang menerangkan tentang penghuni neraka dengan penghuni syurga, yaitu lebih khusus tentang permintaan penghuni neraka kepada penghuni syurga. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta adalah minuman dan makanan, karena rupanya mereka di samping disiksa dengan azab di dalam api neraka, dengan tempat tidur dari api neraka, selimut dari api neraka, rupanya mereka juga haus dan lapar. Maka mereka berharap apabila di sana ada minuman yang akan menghilangkan dahaga mereka dan ada makanan yang akan menghilangkan lapar mereka, dan mereka melihat penghuni syurga mendapatkan minuman dan makanan, maka mereka meminta kepada penghuni syurga supaya penghuni surga memberikan kepada mereka minuman dan makanan. Rupanya hanya berharap, tetapi Allah tidak memperkenankan apa yang mereka inginkan. Jadi tidak ada air yang mereka dapatkan, tidak pula ada makanan yang mereka dapatkan. Bahkan mereka tetap di dalam neraka untuk menanggung siksa. Bukan mereka tidak ada minuman dan makanan, ada minuman dan makanan, tapi bukanlah minuman yang akan menghilangkan haus, tapi malah membuat lebih sengsara. Bukanlah makanan yang akan menghilangkan lapar, tetapi adalah yang akan membuat mereka lebih menderita. Jadi yang akan kita bahas ini adalah tentang gambaran penghuni neraka di dalam neraka. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitan dengan ayat sebelum ini adalah ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang yang berada di Al-A'raf, yang pada akhirnya orang-orang yang berada di Al-A'raf itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, apabila mereka melihat orang-orang yang berada di Al-A'raf itu masuk ke dalam surga, maka mereka pun berharap mudah-mudahan seperti mana Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang berada di atas Al-A'raf itu, mereka berharap mudah-mudahan mereka dapat rahmat Allah juga, yaitu
dapatlah air yang akan menghilangkan haus, dapatlah makanan yang akan menghilangkan lapar. Tetapi rupanya tidak. Kepada orang-orang yang di Al-A'raf Allah berikan rahmat, tetapi kepada mereka yang di dalam api neraka Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka. Apa sebabnya Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka? Sebabnya adalah karena ketika di dunia mereka bersenda gurau dengan agama. Mestinya agama dijadikan sebagai petunjuk, pedoman dalam hidup, tapi mereka jadikan agama itu sebagai olok-olokan, ejek-ejekan, main-mainan, senda gurau, lahwau wa la'iba, senda gurau dan permainan. Kemudian ketika mereka menjalani hidup di dunia, rupanya dunia yang indah memukau mereka, menyilau mata mereka. Akhirnya mereka tertipu dengan kesenangan dunia. Rupanya dengan dunia yang mereka kejar selama ini membuat mereka sengsara di akhirat. Karena ketika di dunia mereka hanya melihat dunia. Rupanya sampai waktunya dunia berakhir. Kemudian ketika di akhirat mereka tidak dapatkan apa-apa. Dunia telah menipu mereka sehingga mereka tidak berbekal untuk hari akhirat yang kekal. Jadi dua ayat ini adalah peringatan bagi kita ketika kita masih lagi berada di dunia ini, supaya kita berbekal sebelum akhirat itu tiba nantinya. Kemudian kita jadikan agama itu sebagai petunjuk di dalam hidup, dan kita jaga diri, jaga hati, supaya jangan sampai mempermain-mainkan agama. Agama diturunkan oleh Allah untuk dihormati, yaitu dengan mengikuti agama. Di dalam agama ada perintah-perintah Allah, maka buat apa yang Allah perintahkan. Ada larangan-larangan Allah, maka jauhi larangan-larangan Allah tersebut. Dengan demikian bermakna telah menghormati agama. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah peringatan bagi kita supaya kita jangan sampai tertipu dan terpedaya ketika menjalani dunia ini, tetapi ingat jugalah akhirat yang menanti, yang apabila kita berbekal, maka nanti di hari akhirat kita akan mendapatkan seperti mana yang didapatkan oleh penghuni syurga di dalam syurga. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya. Namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Allah berfirman, wanada, dan menyeru. Siapa yang menyeru? Ashabun nar, penghuni neraka. Siapa yang diseru? Ashabal jannah, penghuni surga. Apa seruan yang mereka sampaikan? Yang disampaikan oleh penghuni neraka kepada penghuni surga, seruan tersebut adalah an afidhu, limpahkanlah kepada alaina, ke atas kami, atau tuangkanlah ke atas kami minal ma,
dari air. Kalau disebut dari air, sedikit air. Atau mimma, dari apa-apa yang razaqakumullah, Allah telah merezekikan kepadamu. Jadi kalau yang pertama disebut air, bermakna minuman. Kemudian kalau yang kedua disebut dari apa-apa yang Allah rezekikan, maka adalah makanan. Qalu, penghuni syurga menjawab, Innallah, sesungguhnya Allah, harramahuma, mengharamkan keduanya, mengharamkan minuman dan juga makanan, alal kafirin, ke atas orang-orang yang kafir. Kamu wahai penghuni neraka kafir, maka diharamkan ke atasmu minuman dan makanan dari surga. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga bahwasanya, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Ayat berikutnya, alladzina takhadhu dinahum, alladzina, orang-orang yang, siapa orang-orang kafir yang dimaksudkan itu? Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang ittakhadhu, telah mengambil atau telah menjadikan dinahum, agama mereka, lahwan, senda gurau, wala'iban, main-mainan. Jadi bermain-main saja. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Jadi ada tiga yang membuat mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka, sehingga mereka dikategorikan sebagai orang-orang kafir, sehingga tidak diperbolehkan mereka untuk mendapatkan minuman dan makanan dari surga. Tiga, menjadikan agama sebagai senda gurau, dan yang kedua menjadikan agama sebagai main-mainan, dan kehidupan dunia menipu mereka. Fal yauma nansahum, fal yauma, maka pada hari ini maksudnya hari akhirat, nansahum, kami melupakanmu, kami Allah, kami melupakan mereka penghuni neraka. Kama nasu, maka sebagaimana mereka melupakan liqa'a yaumihim hadza, pertemuan mereka dengan hari ini. Jadi mereka dahulu ketika dunia melupakan pertemuan dengan hari akhirat, maknanya tidak berbekal untuk hari akhirat. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan juga disebabkan karena apa-apa yang dahulu, wa ma kanu, apa-apa yang mereka itu dahulu, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yajhadun, mengingkarinya. Kita ulang dari pangkal ayat. Orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan main-mainan, dan kehidupan dunia menipu mereka, maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan adalah mereka dahulu senantiasa mengingkari ayat-ayat kami. Jadi dari dua ayat yang telah kita baca dan terjemahkan tadi, dapatlah kita ketahui bahwasanya dua ayat ini adalah menerangkan tentang gambaran penghuni neraka di dalam neraka. Siapa yang menggambarkan? Yang menggambarkan adalah Allah. Apabila Allah yang menggambarkan bahwa memang seperti inilah nanti keadaannya, karena Allah mampu menceritakan apa yang akan terjadi. Jadi seperti mana diceritakan dalam ayat ini, diberitahukan dalam ayat ini, begitulah gambaran penghuni neraka dalam neraka, maka memang seperti itulah nanti yang akan terjadi. Nah, maka kita pula sebagai orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, dan seperti itulah yang akan berlaku nanti, karena yang memberitahukannya adalah Allah, kita meyakininya, maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari
dari kelompok yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu penghuni neraka yang sengsara dan menderita di dalam neraka. Haus kehausan, kemudian lapar kelaparan. Apakah mereka tidak punya makanan, tidak punya minuman? Punya makan, punya minum. Tetapi minuman dan makanan tidak menghilangkan haus dan tidak menghilangkan lapar. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Kita mulai dari pangkal ayat. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Penghuni neraka menyeru penghuni syurga. Kapan ini berlaku? Karena ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Sudah kita sebutkan sebelum ini. Penghuni syurga sudah dimasukkan ke dalam syurga. Penghuni neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Masing-masing mendapatkan balasan. Penghuni surga dapat balasan kebaikan. Penghuni neraka juga mendapatkan balasan berupa siksaan. Kemudian ada yang belum dimasukkan lagi ke dalam surga, dan mereka berada tidak di dalam surga dan tidak di dalam neraka, di suatu tempat yang tinggi yang disebut dengan Al-A'raf. Nah, cerita sebelum ini tentang Al-A'raf pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika itu terpisahlah antara penghuni surga dengan penghuni neraka, dan telah disebutkan dalam ayat sebelum ini, wa bainahuma hijab, di antara mereka berdua ada hijab. Hijab maksudnya adalah yang menghalang. Jadi penghuni surga tidak melihat penghuni neraka tidak dapat melihat penghuni surga, tidak dapat melihat. Tetapi dalam ayat yang digambarkan tadi, penghuni neraka itu menyeru penghuni surga, berarti mereka dapat melihat penghuni surga. Maka bagaimana cara memahami ini? Maka kita menjumpai riwayat dari Ibnu Abbas. Di dalam tafsir diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permohonan penghuni neraka. Penghuni neraka itu memohon kepada Allah karena mereka melihat orang-orang yang berada di Al-A'raf itu sudah masuk surga, bermana Allah telah memberikan rahmat kepada mereka. Maka mereka pun memohon kepada Allah, mudah-mudahan dapat rahmat juga. Maka ya Allah, perkenankanlah kami untuk dapat melihat saudara-saudara kami yang di dalam surga. Permohonan tersebut Allah kabulkan. Baik, maka nampaklah saudara-saudara mereka di dalam surga. Ketika nampak saudara-saudara mereka dalam surga, tengah minum, tengah makan, maka mereka pun memohon kepada penghuni surga itu, wahai saudara-saudara kami di surga, limpahkanlah air kepada kami sedikit, berikanlah makanan kepada kami sedikit. Nah, jadi urutannya meskipun ada hijab antara surga dengan neraka, tetapi Allah telah menampakkan penghuni surga itu kepada penghuni neraka, karena penghuni neraka itu meminta kepada Allah. Allah kabulkan, tetapi Allah mengabulkannya apakah untuk menyampaikan keinginan mereka sehingga dapat minuman dan makanan? Tidak, untuk menambah lagi siksaan ke atas siksaan yang sudah ada. Dahsyatnya azab di dalam neraka. Maka menyerulah penghuni neraka kepada penghuni surga. Jadi kapan kita memahami menyeru di sini? Karena tak akan mungkin yang diseru itu tak tahu. Maka tahu. Apa sebab? Sebab hijab yang tadi sudah disebutkan di dalam ayat yang ke-46 itu dibukakan oleh Allah, sehingga penghuni neraka dapat melihat penghuni surga. Jadi mereka mengetahui saudara mereka di dalam surga, maka mereka pun menyeru. Penghuni neraka menyeru penghuni surga. Untuk apa mereka menyeru? Untuk minta minuman dan makanan. An afidu alaina minal ma,
limpahkanlah kepada kami sedikit air. Kata sedikit di sini minal ma, sedikit jadilah. Ini permintaan mereka. Apakah penghuni neraka tidak diberi air? Diberi air. Apakah penghuni neraka tidak diberi minum? Diberi minum. Lahum syarab, bagi mereka itu minuman. Lahum syarabum min hamim, tapi minuman itu dari air yang mendidih. Minuman juga, tapi air yang mendidih. Kalau air yang mendidih diminum, menghilangkan haus? Tidak, malah membakar tubuh mereka. Juga disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya penghuni neraka itu diberi bukan minuman yang dingin, tidak, minuman mereka adalah minuman yang panas, yaitu bukan hanya air yang mendidih, ghassaqa. Ghassaqa maknanya nanah yang busuk. Nah, apakah akan menghilangkan haus? Nanah yang busuk. Kalau tadi air yang mendidih, sekarang pula nanah yang busuk. Tadi panas-panas sekali, sekarang pula minuman busuk-busuk sekali. Bi'sas syarab, itu adalah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, ini seperti disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Itu adalah sebagai tempat yang buruk sekali, yaitu di mana di tempat itu, di neraka itu, mereka mendapatkan minuman yang panas sekali, mendidih, kemudian busuk sekali seperti nanah. Jadi mereka dapat minuman, tapi minuman itu tidaklah menghilangkan haus mereka. Mereka meminta kepada penghuni surga minuman yang akan menghilangkan haus mereka, karena mereka sedang menderita kehausan. Kemudian mereka melihat penghuni surga dalam kenikmatan. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik di dalam surga tempat mereka, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka minum dari gelas piala yang bercampur dengan air yang wangi, yang lezat. Maka mereka minta, kalaulah air itu diberikan kepada mereka, ainan, dari mata air, yang mata air itu memancarkan air banyak sekali, yufajjirunaha tafjira, memancar air berlimpah-limpah, berlebih-lebih mereka minum dari air tersebut. Sementara penghuni neraka tidak mendapatkannya sedikit pun. Maka mereka berharap supaya penghuni neraka mau melimpahkannya kepada mereka sedikit air yang akan menghilangkan haus mereka. Kira-kira penghuni neraka itu tahu tidak bahwasanya mereka tidak akan mungkin mendapatkan minuman dari surga? Tahu tidak bahwasanya penghuni neraka tidak akan mungkin mendapatkan minuman dari surga? Tahu. Tapi mengapa mereka minta juga? Mereka minta juga adalah biasa. Orang kalau sudah berada dalam keputusasaan, meskipun perkara itu perkara yang mustahil, dia akan minta juga. Umpamanya di dalam istilah di bahasa Arab itu, apabila seseorang itu hanyut dan dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan dia sudah putus asa, tak ada siapa yang bisa menyelamatkan, tidak ada orang, airnya deras, kemudian di tempat yang luas, kemudian dia melihat ada buih di atas laut. Mungkin tidak buih itu bisa menyelamatkan? Tidak, tapi dia bergantung juga dengan buih itu. Dari sisi kenyataannya tidak akan mungkin buih itu bisa menyelamatkan dari arus yang laju, yang deras. Tetapi dia
berharap juga ke buih yang tidak akan menyelamatkan. Begitu juga orang yang sudah di dalam neraka, kemudian dia minta supaya dapat air dari penghuni surga, dari surga. Dia tahu bahwasanya tidak akan mendapatkan, tetapi dia minta juga untuk mendelangkan gambaran bahwasanya mereka itu tenggelam di dalam keputusasaan. Karena mereka tahu bahwasanya mereka tidak akan dapat minuman. Minuman mereka bukan dari surga, minuman mereka penghuni neraka, minuman mereka dari neraka itu sendiri. Lalu mengapa mereka minta juga? Untuk menambahkan lagi siksaan ke atas siksaan mereka. Karena dengan meminta dan permintaan tidak akan dikabulkan, itu akan menambah derita lagi. An afidu, kata afadha yafidu ini membawa makna. Kalau afidu itu maknanya menuangkan. Apabila menuangkan, biasanya kita menuangkan air dari cerek umpamanya kepada gelas. Maka cerek ini berada di tempat yang tinggi atau rendah? Tinggi. Yang rendah adalah gelas. Maka mengapa penghuni neraka mengatakan an afidu, tuangkanlah? Karena penghuni neraka ini berada di bawah dan penghuni surga itu berada di atas. Karena surga itu dia tingkatannya ke atas, sementara neraka itu tingkatannya ke bawah. Maka disebutkan kalau surga derajat meningkatnya ke atas. Kalau neraka itu bertingkat juga, tapi tingkatannya ke bawah, darakat. Nah, yang paling bawah itu untuk orang munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di lapisan yang paling bawah. Jadi karena penghuni neraka ini berada di bawah dan penghuni surga berada di atas, pancarkanlah, tuangkanlah, limpahkanlah. Apalagi yang lain? Tuangkanlah, itu nampak sekali dari atas ke bawah. Tuangkanlah kepada kami sedikit air, minal ma, sedikit air. Di sini alma pakai alif lam disebabkan yang dimasukkan dengan air di sini adalah air yang diberikan kepada penghuni surga. Air tersebut adalah air yang akan menghilangkan haus dan dahaga. Alma. An afidu alaina minal ma, dan tuangkanlah atau limpahkanlah kepada kami sedikit air, au mimma razaqakumullah, atau dari apa-apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Tadi air sudah disebut, sekarang pula apa-apa yang Allah rezekikan. Maka ulama tafsir menyebutkan ini yang dimaksudkan adalah makanan. Kalau tadi minuman, maka sekarang adalah makanan. Karena banyak ayat Al-Quran menyebutkan minuman, makanan, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Ini minumlah, makanlah. Mengapa minum yang mereka minta dahulu? Karena itulah yang paling diperlukan oleh manusia berbanding makanan. Manusia kalau tak makan mungkin bisa bertahan, tapi kalau tak minum mungkin bisa mati. Maka yang mereka minta yang paling pokok dahulu, yaitu minuman. Berikanlah sedikit air kepada kami, atau dari apa-apa yang telah Allah rezekikan berupa makanan. Apa makanan yang diberikan kepada penghuni surga? Buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan akan diberikan. Tapi pula penghuni neraka, apa yang mereka dapatkan? Maka yang mereka dapatkan adalah makanan berupa api, kemudian mereka telan ke dalam perut mereka dan membakar bahagian tubuh mereka dari dalam. La ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Tidaklah yang mereka makan, masukkan ke dalam perut mereka kecuali api. Ada juga makanan mereka berupa makanan seperti duri yang akan mencucuk-cucuk perut mereka dari dalam, dan yang akan memotong-motong usus mereka di dalam. Itu makanan yang mereka dapatkan. Maka mereka berharap supaya penghuni surga memberikan
sebahagian dari sedikit dari makanan yang mereka dapatkan dari Allah. Mimma razaqakumullah, dari apa-apa yang Allah rezekikan kepadamu. Dari apa-apa yang Allah, mereka sebut nama Allah. Dari apa-apa yang Allah rezekikan kepadamu. Beriman tidak penghuni neraka dalam neraka? Bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Beriman mereka menyatakan dari apa-apa yang Allah rezekikan kepadamu. Beriman dalam neraka tak ada gunanya. Jangankan dalam neraka, beriman ketika nyawa sedang dicabut sudah tidak berguna lagi. Siapa yang beriman ketika nyawanya sedang dicabut? Fir'aun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Ketika sakratul maut baru beriman, tak ada gunanya. Kalau mau beriman juga di dunia, sebelum meninggalkan dunia. Qalu, maka penghuni surga pun menjawab seruan penghuni neraka yang meminta minuman dan makanan kepada mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, harramahuma, Allah telah mengharamkannya, mengharamkan keduanya, minuman dan makanan itu, alal kafirin, kepada orang-orang yang kafir. Kamu wahai penghuni neraka adalah orang-orang kafir, maka Allah telah mengharamkan makanan surga, minuman surga kepada kamu berdua, kepada kamu wahai orang-orang kafir yang ada dalam neraka. Maka kami tidak dapat memberikannya kepada kamu sebab Allah telah mengharamkannya untukmu. Maka perkataan penghuni surga bagi penghuni neraka sangat menambah derita mereka. Apa sebab? Sebab penghuni neraka ini dahulu ketika di dunia, kalau mau minum, ingin minum, dapat minuman? Dapat. Minta satu jus mangga, datang jus mangga. Kan tinggal minta saja lagi. Tak minta pun orang tawarkan, mau jus apa Pak? Jus apa Bu? Disediakan berbagai macam. Kami banyak pilihan minuman. Setiap kali mereka minta dahulu di dunia, dapat. Tetapi sekarang minta ke penghuni surga, tak dapat. Dulu minta dapat, sekarang minta tak dapat, derita. Karena biasanya seseorang kalau pernah dahulu dapat kemudian tidak dapat, oh itu sengsara sekali. Kalau sudah biasa tak dapat, itu tak sengsara betul. Tapi kalau biasa dulu di dunia dapat, sekarang minta tak dapat, oh derita sekali. Jadi penggambaran ini untuk menerangkan penderitaan yang bertambah-tambah ke atas penghuni neraka. Terbayang gambaran yang begitu dahsyat di hari akhirat di dalam neraka. Maka mungkinkah kita akan menggadaikan akhirat kita yang berharga hanya karena dunia ini? Tidak. Maka jaga iman, jaga ingat. Jangan sampai terperangkap kepada kekufuran. Karena Allah akan mengharamkan minuman dan makanan surga ke atas orang-orang yang kafir. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, minuman dan makanan surga, ke atas orang-orang yang kafir. Kafir dari kata kafara maknanya menutupi. Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi Allah. Menutupi keberadaan Allah. Allah sebagai yang memerintah, ikuti perintah Allah, itu namanya memperakui Allah. Tetapi tidak mau mengikuti perintah Allah, lain yang Allah perintahkan, lain pula yang dia buat. Bermakna dia telah menutupi keberadaan Allah yang memerintahnya. Nah, orang yang kafir adalah orang yang menutupi keberadaan Allah. Dengan apa mereka tutupi?
dengan hawa nafsu mereka. Bukan perintah Allah yang mereka ikuti, perintah hawa nafsu mereka yang mereka ikuti. Maka mereka menjadikan hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada tidak kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada. Yaitu apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, itu yang ia buat. Mengambil hak orang lain, dia buat. Dendam kepada orang lain, dia buat. Dengki pada orang lain, dia buat. Dan seterusnya. Ini bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi itu yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, itu yang ia ikuti. Mereka ini disebut sebagai orang-orang kafir. Apa saja yang Allah kehendaki, apa yang ada dalam Al-Quran ini adalah yang menerangkan tentang kehendak Allah. Ini yang ku kehendaki untuk dibuat. Dan ini aku berkehendak jangan buat. Dalam Al-Quran atau dalam hadis yang merupakan wahyu Allah, di dalam agama Islam ada perintah Allah, ada larangan Allah. Perintah untuk dilakukan, larangan untuk dijauhi. Mengikuti perintah, menjauhi larangan Allah berarti beriman kepada Allah. Meninggalkan perintah Allah dan larangan Allah pula yang dibuat, itu namanya mengkufuri Allah, menutupi keberadaan Allah. Yang menutupi keberadaan Allah tempatnya di neraka. Apabila masuk dalam neraka akan dahaga, haus, dan akan lapar, kelaparan. Kemudian nampak pula penghuni surga minum dan makan, meminta kepada mereka, tak pula diberi, maka semakin menderita. Mungkin perlu juga membuat satu drama tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Karena dengan drama yang ditonton itu bisa menyentuh hati kita, menyentuh jiwa kita. Ketika tergambar penghuni surga dalam surga yang bersenang-lenang, gembira, bersuka cita, maka muncullah harap dalam hati kita. Kemudian nampak pula penghuni neraka menderita, sengsara, teraniaya, maka ketika itu datanglah takut pada diri kita. Nah, kita ini antara harap dan takut, harap dan takut. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu, peliharalah kami dari api nerakamu. Wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Pelihara kami dari api nerakamu dan masukkan kami ke dalam surgamu bersama hamba-hambamu yang berbuat baik. Siapa yang dimasukkan dengan orang-orang kafir itu? Ayat berikutnya menjelaskan. Siapa mereka? Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Alladzina takhadhu dinahum lahwa. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka itu sebagai senda gurau. Agama itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk hidup. Kalau disebut petunjuk, makna yang diikuti. Ada petunjuk di tepi jalan, itu untuk diikuti. Ikuti petunjuk sampai tujuan. Petunjuk jalan ke Padang umpamanya, ke kanan ke Padang, kata petunjuk. Ada belokan ke Padang, ikuti petunjuk. Padang ke kiri, ikuti petunjuk. Padang lurus, ikuti petunjuk. Ikuti petunjuk sampai tujuan. Tujuan akan didapatkan apabila kita mengikuti petunjuk. Tujuan hidup kita untuk masuk ke dalam surga. Tujuan hidup kita untuk mendapatkan redha Allah. Dengan redha Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, petunjuk Allah itu adalah berupa agama. Semestinya agama yang merupakan petunjuk itu diikuti. Tetapi orang-orang kafir beragama juga, tetapi tidak mengikuti petunjuk di dalam agama itu. Lain yang disebutkan di dalam agama, lain pula yang mereka buat dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya kalau kaitan dengan halal dan haram, di dalam agama ada halal, ada haram. Maka yang halal halalkan, yang haram haramkan.
tapi mereka pula yang haram mereka halalkan, yang halal mereka haramkan. Kemudian mereka berbangga, bersenang-senang dengan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini dilarang dalam agama. Agama ini dalam masjid saja. Agama ini nanti untuk hari akhirat. Selagi kita hidup di dunia ini, inilah masanya kita untuk bersenang-senang. Ingat mati, mati lama lagi. Tak peduli dengan peringatan, tidak mau dinasehati. Orang seperti ini, orang yang mempermain-mainkan agama, orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau, bersenda gurau dengan agama. Agama ini tidak akan membuat kita kaya raya. Agama ini tidak akan membuat kita bahagia. Agama ini tak bisa membuat kita berkuasa. Tinggalkanlah agama ini. Yang mengatur hidup ini bukan agama, hepeng yang mengatur hidup ini. Apa hepeng ini? Uang yang mengatur hidup ini. Ini orang yang bersenda gurau dengan agama. Yang mengatur hidup ini agama, bukan uang, bukan kuasa yang ada di tangan kita. Sampai masanya nanti, tahulah bahwasanya apabila menyadari yang mengatur hidup ini adalah Allah melalui agamanya, menyadari, maka apa yang telah dilakukan selama ini, ia adalah satu kejahatan yang menyengsarakan. Ia kalau menyadarinya sebelum kematian, dapat segera disusuli dengan bertaubat, bisa memperbaiki diri. Tetapi kalau menyadarinya sudah terlambat setelah kematian, maka penyesalan yang panjanglah yang akan diderita. Minta dikembalikan ke dunia. Akankah kembali ke dunia lagi? Tidak akan mungkin. Karena kematian itu seperti pintu gerbang. Apabila sesiapa yang melewatinya, dia akan ditutup dan tidak akan mungkin dapat kembali lagi. Maka sebelum kematian tiba, jadikanlah agama itu sebagai petunjuk hidup. Jangan mempermain-mainkan agama, jangan memperolok-olok agama. Saya tahu apa yang terbaik bagi hidup saya, saya tak perlukan agama. Oh, ini orang yang kafir. Kekafirannya mempersendaguraukan agama. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini dah kuno. Ini dah 15 abad yang lalu. Kita tak perlukan lagi. Sekarang ni zaman modern, canggih, zaman teknologi. Maka kita sendiri yang tahu bagaimana kita membawa hidup kita. Oh, ini sudah tidak menghormati agama lagi. Orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau. Ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua, orang-orang yang menjadikan senda gurau sebagai agama bagi mereka. Jadi ada dua. Jadi yang pertama, menjadikan agama sebagai senda gurau. Mereka beragama, ya beragama, tetapi agama itu tidaklah diikuti, yaitu mereka mempermain-mainkan agama. Kalau kita tanya, apa agama? Agama Islam. Tetapi mereka ini tidak menjalankan petunjuk di dalam agama Islam. Beragama juga? Ya, beragama juga. Mereka ini orang yang telah menjadikan agama sebagai senda gurau, main-mainan. Senda gurau untuk bersenda-senda saja. Mestinya agama itu menyentuh ke hati, mempengaruhi jiwa, membentuk sikap, sehingga perkataannya itu, perbuatannya itu, bahkan cara berfikirnya berdasarkan petunjuk agama. Itu baru namanya menjadikan agama sebagai petunjuk. Tapi kalau hanya basa-basi saja, beragama, ya beragama. Apa agama? Islam. Tetapi tidak menjalankan petunjuk dalam agama Islam, bermakna bersenda gurau dengan perkataan agama itu. Tafsiran yang pertama, menjadikan agama sebagai senda gurau. Yang kedua adalah menjadikan senda gurau sebagai agama. Tak punya agama.
Apa yang dibuat? Bersenda gurau, bermain-main, berkata-kata sesuka hati, buat apa saja sesuai kehendak hawa nafsu, dan perbuatannya yang seperti itu adalah seperti agama bagi mereka. Itulah agamanya. Agama apa namanya itu? Agama mengikuti hawa nafsu. Jadi ada dua tafsirannya. Ada orang yang menjadikan agama sebagai senda gurau, ada orang yang menjadikan senda gurau sebagai agama. Kedua-duanya itu adalah orang-orang kafir. Tempat mereka adalah dalam api neraka. Dan nanti ketika dalam api neraka, minta minuman ke penghuni surga, tidak akan diberi. Minta makanan kepada penghuni surga, tidak akan diberi. Ini kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Wala'iban, dan permainan. Lahwau wala'iban, kebanyakan ulama tafsir menyebutkan ini maknanya sama saja, yaitu mempermain-mainkan agama, bersenda gurau dengan agama, mengolok-olok agama, mengejek, merendahkan, menghinakan agama. Seperti apa? Seperti yang kita terangkan tadi. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia menipu mereka. Kehidupan dunia ini ada kesenangannya. Mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Apa kesenangan kehidupan dunia ini? Umpamanya minuman, banyak yang lezat-lezat di dunia ini. Makanan, banyak yang nikmat-nikmat di dunia ini. Kekayaan, rumah yang besar, kenderaan yang mewah, kedudukan yang tinggi, semua diberikan layanan. Oh, ini adalah kesenangan dunia. Apakah kesenangan dunia seperti ini menipu? Apakah kesenangan dunia itu menipu? Maka ulama tafsir menjelaskan, kesenangan dunia itu dilihat dulu bagi siapa. Bagi orang yang tidak beriman, maka kesenangan dunia itu dapat menipu orang yang tidak beriman itu. Tapi kesenangan dunia itu kalau kepada orang yang beriman, yang memiliki benteng yang kuat, yaitu senantiasa ingat kepada hari akhirat, dan dunia itu hanya dalam genggaman saja, tapi tidak masuk ke dalam hati, maka dunia yang menyenangkan itu tidak akan menipu mereka. Jadi apakah dunia itu menipu? Kepada siapa dulu? Karena Allah tidak mengharamkan kesenangan dunia. Dipersilahkan untuk bersenang-senang di dunia, silakan. Tetapi jangan sampai kesenangan dunia itu berhasil menipu. Kapan berhasil kesenangan dunia itu menipu? Apabila manusia itu tidak memiliki bekal iman yang cukup. Apabila bekal iman tidak cukup, maka dia akan terpedaya dengan kesenangan dunia, bersenang-senang dengan keluarganya, dengan makan minum, lupa hari akhirat. Padahal waktu salat sudah masuk. Semestinya apabila waktu salat sudah masuk, ini sudah tiba waktunya menjalankan kewajiban, karena Allah memerintahkan untuk mendirikan salat. Maka tinggalkan kesenangan dunia itu, salat. Maka orang yang seperti ini, kesenangan dunia tidak menipunya. Tapi banyak pada hari ini tenggelam dalam kesenangan dunia, kemudian mengabaikan kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama. Suami mengabaikan kewajiban istri, orang tua mengabaikan kewajiban anak, pemimpin mengabaikan kewajiban rakyat. Disebabkan karena kesenangan dunia. Allahu Akbar. Sekarang berlomba para pejabat untuk membesarkan gaji mereka masing-masing. Sekian gajinya, 30 juta, 40 juta, 70 juta. Sementara rakyat di sana ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang tidak dapat santunan kesehatan, meninggal dunia
ada BPJS, kemudian dirujukkan ke satu rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta hanya nerima 4 hari saja. Hari kelima dia tak mau lagi. Kami hanya bisa nerima 4 hari saja. Kalau berlama-lama di sini kami pun jadi bangkrut dibuat. Kami rugi. Akhirnya ditolak ke rumah sakit umum. Sebelum sampai ke rumah sakit umum mati di tengah jalan. Begini keadaan rakyat di bawah. Kemudian pemimpinnya asyik berkelahi sesama mereka, membalas dendam, dengki mendengki, keji mengkeji, musuh memusuhi, berlomba mengumpulkan harta benda dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan rampasan yang sebanyak-banyaknya, sehingga rekeningnya gendut-gendut sekali. Mesti difahami, oh ini telah berlaku kelalaian disebabkan karena kesenangan dunia telah menipu, seakan-akan tidak akan mati dan tidak akan ada akhirat yang menanti. Tidak, orang yang beriman kepada hari akhirat, dunia hanya dalam genggaman dan dunia adalah jalan untuk menuju akhirat. Maka dia lihat akhirat dulu, baru lihat dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat bagimu adalah lebih baik dari dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini palsu dan sampai masanya habis, bukan selama-lamanya. Tetapi wa gharrathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia menipu mereka. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan dengan hari ini. Kami melupakan, makna Allah melupakan mereka, meninggalkan mereka dalam siksaan. Mereka minta kepada Allah supaya diberi minuman dan makanan, Allah tak beri. Maknanya Allah melupakan mereka, meninggalkan mereka. Harapan tinggal harapan, permintaan tinggal permintaan, tetapi Allah tidak mengabulkan. Mengapa Allah membiarkan mereka, melupakan mereka? Karena mereka dahulu ketika di dunia melupakan Allah, melupakan pertemuan dengan Allah di hari akhirat. Maka balasan yang serupa, melupakan dahulu di dunia, dilupakan di akhirat. Itu namanya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Seperti apa buat, seperti itu balasan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Perbuatan baik, perbuatan buruk, balasannya adalah perbuatan yang buruk pula, berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di penghujung ayat, apabila menjadikan agama sebagai senda gurau, sebagai mainan, kemudian dunia telah berhasil menipunya karena tidak punya iman dalam hati dan tidak yakin kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, maka selama hidup di dunia apa yang mereka lakukan? Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Mereka dahulu ketika dunia senantiasa mengingkari setiap ayat-ayat kami. Disampaikan ayat tentang salat, tidak mau. Puasa, tidak mau. Zakat, haji, tak mau. Tentang hukum halal haram, tak mau. Riba, haram, tak mau menghormatinya. Selalu apabila setiap kali ayat yang mereka dapatkan, yang mereka dengar, yang disampaikan kepada mereka, mereka mengingkarinya. Kami tidak mau mengikuti apa yang Allah berikan kepada kami. Kami hanya akan mengikuti apa yang kami kehendaki oleh hawa nafsu kami sendiri. Nah, orang seperti ini, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, itulah yang menghantarkan mereka ke dalam neraka. Apa yang mereka dapatkan? Seperti yang digambarkan dalam ayat ini, yaitu mereka menderita dalam kehausan, minta air ke penghuni surga, tidak mereka dapatkan. Mereka menderita dalam api neraka, kelaparan, minta makanan ke penghuni surga, tetapi tidak diberikan. Maka teruslah mereka dalam penderitaan dan terus menderita untuk selama-lamanya.
Mudah-mudahan gambaran tentang penghuni neraka menjadi pelajaran yang berguna bagi kita, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.